akan membahas materi yang berbeda. Tunggu sesaat lagi penjelasannya untuk kalian. Baik anak-anak, bertemu kembali bersama saya, Ibu Tuturan Liana Sinaga dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP Metodis Lubuk Pakam. Nah, kali ini kita akan masuk pada bab kelima mengenai teks eksplanasi. Ya, mengenai teks eksplanasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kalian ketahui peta konsepnya. Yang pertama yang akan mau kita bahas di minggu-minggu ke depan, ya, yaitu mengenal teks eksplanasi, meringkas isi teks eksplanasi, struktur dan kaidah teks eksplanasi, dan yang keempat adalah menulis teks eksplanasi. Nah, yang mau kita bahas pertama sekali adalah mengenal teks eksplanasi, ya. Nah, informasi bisa didapatkan dari berbagai bentuk dan sumber. Nah, bentuk ini bisa dikatakan bentuk tulisan maupun lisan. Bisa dalam bentuk dibaca maupun secara lisan atau diutarakan secara langsung. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari media cetak, media elektronik. Media cetak itu apa, Bu? Media cetak adalah media ya yang dicetak, contohnya ya surat kabar, majalah, ya. Sementara yang namanya media elektronik adalah berbentuk ya melalui televisi, internet, timeline, dan lain sebagainya. Nah, sebuah teks dapat dijadikan sebuah informasi, ya. Kenapa dikatakan sebuah teks dapat dijadikan menjadi sebuah informasi? Karena melalui teks inilah kita bisa mengetahui informasi-informasi apa saja yang kita butuhkan. Nah, salah satunya adalah teks eksplanasi. Kita akan bahas apa sebenarnya teks eksplanasi tersebut, ya. Nah, selain itu, teks eksplanasi berisi kejadian fenomena tertentu. Ya, fenomena artinya adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita, ya. Nah, di antaranya adalah bisa kita lihat di sini. Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya terjadi. Nah, yang membuat spesifik ya lain dari teks yang lain, yang ya teks eksplanasi lain dari yang lain, ya spesifiknya apa? Dengan menggunakan kata tanya, mengapa dan bagaimana. Karena ya dengan inilah perbedaan antara teks-teks yang lain dengan teks eksplanasi. Ya, jadi Bu, bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita membaca teks tersebut, ada hubungan sebab akibat dan ada proses di sana, makanya menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Ya, tentu saja fenomena apa? Fenomena alam atau kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Ya, nah jadi teks eksplanasi biasanya mencakup mengenai fenomena alam, budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Tentu saja dengan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Ya, itu yang membuat spesifiknya si teks eksplanasi ini. Ya, nah selain itu, suatu kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Nah, maksudnya di sini adalah memiliki proses adalah ya hubungan sebab akibat dengan menggunakan kata tanya mengapa. Ya, kemudian memiliki proses berarti menggunakan kata tanya bagaimana. Ya, proses kan kalau menanyakan bagaimana kan berarti menanyakan cara, berarti menanyakan urutan. Ya, urutan itu butuh proses ya. Iya, butuh proses. Ya, paham ya sampai di situ ya. Nah, selanjutnya
Ya, yang perlu kita ketahui di sini adalah suatu kegiatan yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak hanya untuk kita sendiri. Maksudnya di sini adalah suatu kejadian yang terjadi bukan karena khusus mereka yang terjadi atau khusus mereka yang mengalami. Tapi kita bisa saja berperan penting untuk kejadian tersebut. Dalam hal apa? Dalam hal membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya. Nah, itu dia. Selain itu, teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Alamiah maksudnya tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan yang lain. Ya, berarti ini secara langsung atau secara memang tanpa kita sadari, tanpa kita ikut campur terhadap kejadian itu, memang itu sudah terjadi. Contohnya adalah hujan. Nah, hujan adalah proses alami. Ya, hujan adalah proses alami yang sering sekali kita rasakan atau sering sekali kita lihat atau sering sekali terjadi. Ya, itu yang dimaksud proses alami. Tidak adanya buatan. Ya. Nah, berbeda dengan nanti kita bahas contohnya. Nah, ini berikut adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Di antaranya, yang pertama, informasi-informasi yang termuat di dalamnya berdasarkan fakta. Berarti Bu, kalau teks yang lain tidak sesuai dengan fakta? Bukan. Maksudnya di sini adalah teks eksplanasi disajikan sesuai dengan fakta, sesuai dengan data-data yang sudah ada. Ya, tentu saja faktanya ini sesuai dengan peristiwa yang sudah terjadi, tidak hasil rekayasa atau imajinasi seseorang. Ya. Nah, yang kedua adalah hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Yang ketiga adalah sifatnya informatif. Memangnya teks yang lain tidak bersifat informatif, Bu? Iya, bersifat informatif, tetapi teks eksplanasi di sini sudah sesuai dengan fakta, sudah dinyatakan secara fakta dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, maksudnya di sini adalah kalau kalian masih ingat ada 5 jenis karangan, ya. Karangan eksposisi, karangan narasi, karangan persuasi, karangan argumentasi, dan karangan deskripsi. Nah, kelima hal ini terutama persuasi yang merupakan karangan atau teks bacaan atau teks persuasi yang di dalamnya menggunakan kata-kata bujukan atau bujuk rayu. Dengan menggunakan kata-kata tersebut kita bisa terpengaruh oleh kata-kata dalam teks tersebut. Nah, sementara dalam teks eksplanasi tidak. Teks eksplanasi dia memberikan fakta sesuai dengan data-data yang ada, tetapi tanpa harus dipengaruhi atau mempengaruhi si pembacanya. Nah, yang terakhir adalah yang keempat adalah terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat dan interpretasi. Nah, saya akan jelaskan di sini. Pernyataan umum di sini adalah garis besar. Garis besar apanya, Bu? Garis besar dalam teks tersebut kira-kira membahas mengenai apa? Ya, setelah adanya garis besar, sedikit banyaknya kita sudah paham isi dari teks tersebut apa. Nah, yang kedua adalah urutan sebab akibat. Ya, tentu saja dengan menggunakan kata tanya mengapa tadi. Ya, supaya kita bisa mendapatkan urutan sebab akibatnya. Nah, di sini urutan sebab akibat merupakan isi dari teks tersebut. Ya. Nah, selanjutnya interpretasi. Interpretasi ini adalah sama dengan penutup. Ya. Penutup ada 2. Yang pertama kesimpulan dan yang kedua adalah saran. Nah, jadi ketiga hal terpenting pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat dan interpretasi, ini adalah ketiga hal yang sangat penting dalam teks eksplanasi.
Ya, pertama dia memperkenalkan secara garis besar atau secara luarnya saja, kemudian dia dijabarkan dalam bentuk isi yang merupakan urutan sebab akibat, dan yang terakhir adalah diberikannya kesimpulan kemudian saran dalam tentu saja dalam hal fakta yang sesuai dengan data-data yang ada. Ya. Nah, paham sampai di situ anak-anak? Nah, saya berharap kalian sudah paham. Ya, saya berharap kalian sudah paham, dan kiranya kalau misalnya kalian belum paham, silakan kalian bertanya kepada saya. Ya, silakan melakukan atau silakan kembali baca berulang-ulang video ini. Ya, sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya. Hai guys, bagaimana? Sudah jelas pembahasannya melalui video pembelajaran tersebut? Baik, jika belum jelas silakan ulang-ulang kembali video pembelajaran yang sudah saya berikan kepada kalian. Sorry, it's DJ.